Untuk selanjutnya yaitu mauidhah hasanah atau tausiah atau nasihat pernikahan. Nah, ya, nasihat pernikahan yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Abu Yainuddin. Kepada beliau kami persilakan. Kita duduk sih. Seret gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Al-Mukarram, para alim ulama, para guru-guru kami, para sesepuh bini sepuh lingkungan Surya Asri, para pemangku tugas masyarakat, para RT dan jajarannya, dan para hadirin undangan Walimatul Urus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senantiasa membersamai kita, Allah yang berada lebih dekat dari urat leher kita, senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Salah satu bentuknya Allah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini, kita bersama-sama hadir, menghadiri undangan Sohibul Bait, Bapak Ali Mansur sekeluarga, dalam rangka Walimatul Urus putri beliau, Mbak Bebi, yang insya Allah pada hari Ahad besok tanggal 22 Desember, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ali Mustafa selaku MC dan juga Ustadz Kolik tadi, yang akan melangsungkan akdun nikah insya Allah hari Ahad tanggal 22 Desember 2024. Semoga pelaksanaan akdun nikah yang akan dijelang nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Mbak Bebi dan calon suaminya Mas Abi dijadikan Allah menjadi keluarga yang sakinah, yang senantiasa dilimpahi oleh Allah mawaddah dan rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin undangan yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama-tama saya mohon izin kepada guru saya yang senantiasa melatih, membimbing saya, Ustadz Haryadi khususnya, dengan beberapa waktu senantiasa memberikan arahan,
masukan, sehingga pada kesempatan hari ini sekaligus saya mohon izin Ustadz untuk duduk di sini, dan tentu para guru saya yang lain yang nggak bisa saya sebutkan, dan para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat. Tidak ada maksud saya di sini duduk untuk memberikan tausiah ataupun nasihat kayaknya kok suul adab, tetapi ini senantiasa anggap saja ini adalah nasihat-nasihat yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat beliau, lewat ayat-ayatnya, dan sekaligus untuk sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga Pak Ali Mansur. Terus terang saja, ini adalah kesempatan pertama bagi saya untuk duduk di hadapan panjenengan semua untuk menyampaikan hikmah ataupun apapun yang berkaitan dengan pernikahan. Sekali lagi, saya mohon izin dan mohon maaf, dan apabila ada salah dan khilaf, mohon dikoreksi dan diarahkan sehingga ke depan menjadi lebih baik. Itu nggih, kita sepakati dulu. Jadi sekali lagi, waduh, mau ngomong apa ini, saya terus terang. Tapi harus diterima karena permintaan, dan saya tidak mau mengecewakan tuan rumah. Sekali lagi mohon izin Ustaz. Berikutnya, Bapak hadirin sekalian, pada kesempatan saat ini izinkan saya memulai diskusi ataupun ini perbincangan gitu seputar pernikahan. Saya mencuplik, nah ini ngerepek ya, namanya pemula ini ngerepek, takut salah gitu ya. Oke, jadi yang pertama saya mulai dari sebuah kisah. Tentu kita semua ingin tahu sejak kapan sih amalan nikah ini dimulai gitu. Lebih dulu mana amalan nikah ini perintahnya dengan amalan sholat misalnya. Lebih dulu mana nikah ini perintahnya amalan umroh dan haji. Ternyata saya mendapatkan suatu sumber insya Allah yang cukup terpercaya dari sebuah kitab yang insya Allah ya dari sebuah kitab, nama kitabnya adalah As-Sabiyat fi Mawaizil Bariyat, karangan Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamzani. Dalam kitab ini disampaikan, uraiannya cukup panjang, yang intinya kurang lebih kisahnya itu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, entah tulang rusuk yang di bagian mana gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang dikatakan dari rusuk sebelah kiri Nabi Adam, maka kemudian Nabi Adam berseru kepada Hawa. Beliau bertanya, siapakah engkau? Dan untuk siapa engkau? Itu pertanyaan Nabi Adam kepada Siti Hawa. Bunda Hawa menjawab, aku dijadikan Allah untuk keperluan engkau. Maka kemudian kata Adam, kalau begitu marilah datang kepadaku. Kemudian Hawa menjawab, tidaklah engkau yang datang ke sini. Lalu berdirilah Adam dan datang menghampiri Hawa. Nah ini kita ambil makna dari cerita ini. Maka sejak itulah, maka menjadi sebuah tradisi dan kelumrahan dalam masyarakat kita, khususnya kita di Indonesia ini, orang laki yang menemui perempuan, gitu. Orang laki yang melamar. Gitu. Ini menjadi tradisi yang memang sudah dicontohkan pada saat awal penciptaan manusia. Kemudian Adam menghampiri Hawa, dan Nabi Adam ini tertarik. Namanya tertarik itu kira-kira gimana Bapak sekalian? Ya kudu ngapa-ngapain gitu kan. Kemudian beliau memanjangkan tangannya. Ini artinya mau meraih, mau memegang, mungkin mau menyentuh. Namun pada saat itu terdengarlah seruan. Hai Adam, tahan dulu. Buru-buru ini. Ternyata kita ini ya wis gak salah, itu sunatullah. Jadi ketika kemudian kita melihat wanita dan punya greget untuk melakukan sesuatu, itu sunatullah dan memang nggak bisa
disalahkan. Makanya agama turun, kemudian dilanjutkan, sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawa itu belum halal, katanya begitu. Kecuali dengan mas kawin dan nikah sah, dan Allah memerintahkan semua penduduk surga pada saat itu untuk menghiasi dan menghidangkan berbagai makanan lengkap dengan talamnya. Makanya nggak heran kalau walumatul urus atau acara resepsi itu ya memang seperti itu lumrahnya. Mungkin selama ini kita belum tahu itu dari mana. Ternyata itu sudah dicontohkan sejak penciptaan manusia pertama ini. Dan kemudian Bapak hadir sekalian, apa yang menjadi mas kawinnya? Pada saat itu kan belum ada mas kawin seperangkat alat sholat di Baituna, itu belum ada. Kemudian juga belum ada emas berapa gram. Kadang uang itu disesuaikan dengan kelahiran. Saya dulu juga gitu, permintaan nyonya di rumah juga gitu. Tanggal 5 bulan 5 2025 dipas-paskan uangnya. Belum ada saat itu. Apa Bapak sekalian? Ternyata mas kawinnya tidak lain adalah sholawat untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Sayyidina Adam melihat ke arsy, karena pada waktu itu surga itu dikisahkan itu ada di bawah, di atasnya surga itu adalah arsy paling bawah. Itu melihat ke atas tertulis tulisan Muhammad di situ. Ini cerita buku ini loh ya. Jadi saya sampaikan apa adanya saja. Nah, artinya sebelum Sayyidina Rasulullah itu lahir, tulisan Muhammad itu sudah ada. Kemudian Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Siapakah dia Muhammad?" Dia adalah anak cucumu kelak yang akan menjadi penutup risalah para nabi. Yang kemudian Nabi Muhammad itulah yang kemudian melengkapi syariat dari nikah yang kemudian kita ikuti hingga saat ini. Dan kemudian Allah pada saat itu pertanyaannya adalah siapakah yang menikahkan Adam tentunya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menikahkan. Kemudian Allah bertasbih subhanallah wa ta'ala dengan memuji dirinya sendiri. Dan dinikahkanlah Adam. Maka Allah berfirman, itulah pujiku, kebesaran itulah kainku, kesombongan itulah selendangku, dan makhluk semua adalah hamba-hambaku. Saksikanlah wahai pada malaikat dan penduduk langitku, aku telah kawinkan Hawa dan Adam, makhluk buatanku yang baru. Jadi ternyata amalan nikah, syariat nikah itu sudah ada sejak penciptaan Nabi Adam. Dan setelah itu turun-temurun hingga kini. Artinya apa? Bahwa boleh dikatakan bahwa amalan nikah ini merupakan amalan tertua di samping amalan-amalan yang lain. Betapa pentingnya, betapa luhurnya, betapa mulianya acara pernikahan ini. Makanya tidak heran kalau tradisi nikah ini spesial. Orang tua menyiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan putra-putrinya. Walaupun kita mungkin tidak tahu apa sih, kenapa ya kok ngikuti dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan informasi ini memberikan sedikit tambahan informasi pengetahuan kepada kita. Betapa luhurnya pernikahan dan tidak salah kemudian menjadi bagian yang paling utama, bahkan segala-galanya bagi orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putrinya. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ali Mansur dan keluarga malam hari ini mengundang kita bersama untuk mengirim doa agar pernikahan besok, akad nikah yang akan dilaksanakan berjalan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sedikit lagi, tidak banyak, yang penting kan dapat gitu ya. Saya ingin masuk kepada tujuan menikah, yang insya Allah ungkapan ini seringkali diucapkan. Bahkan dalam acara pernikahan itu bisa lebih dari 3 kali, 5 kali, bahkan 6 kali. Yang disebut kita selalu berkata, mudah-mudahan pernikahan putra-putri Bapak Ali Mansur menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Pertanyaannya, sudahkah kita mengerti apa maksud kalimat itu? Nah, kalau ada kata-kata mudah-mudahan Bapak sekalian, itu kan berarti kita masih berharap sesuatu yang belum pasti. Mudah-mudahan saya bekerja mendapatkan rezeki yang banyak hari ini. Karena kita nggak tahu rezeki kita itu apa. Tetapi ketika kita mencoba membaca dari ayat Al-Quran yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Ali Mustafa pada waktu pembukaannya,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ngapunten Ustaz Haryadi jika ada yang salah dikoreksi. Litaskunu itu menggunakan tanda panjang nu sukun, kunu, kemudian ada alif setelahnya ada layar. Itu kalau saya kerepek di kajian bahasanya, itu bagian dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang tidak bergantung yang bergantung waktu. Artinya bisa saat ini, bisa kemarin, saat ini, dan yang akan datang. Itu kata-kata litaskunu yang kemudian kita maknai sebagai sakinah. Artinya sakinah itu sesuatu yang dihadirkan, bukan sesuatu yang langsung diberikan oleh Allah. Jadi tidak salah sebenarnya karena ini sudah kaprah. Mudah-mudahan anak cucu kita dimampukan oleh Allah untuk membentuk sakinah. Jadi sakinah itu dibentuk. Jadi adik baby nanti dengan calon suaminya Mas Abi itu diperintah oleh Allah untuk membentuk sakinah. Sementara mawaddah dan warahmah itu kalau kita lihat waja'ala bainakum waja'ala itu fi'il madi. Bang Ustaz bisa dikoreksi. Fi'il madi itu adalah kata kerja yang tidak bergantung waktu. Artinya kata kerja ini ya tidak bergantung waktu tetap. Bayangkan pernikahan baru dimulai, Allah sudah menyampaikan itu. Waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Artinya itu sudah janji Allah. Bagi orang yang menikah, Allah langsung menurunkan mawaddah dan rahmah. Di mawaddatan warahmatan. Itu kalau kita lihat bahasanya. Itu dua kata benda. Jadi itu langsung pemberian Allah. Jadi Allah memberikan bekal kepada putra-putri kita, yaitu mawaddah dan rahmah, dalam rangka apa? Membentuk keluarga sakinah. Jadi sebenarnya tujuan kita membangun keluarga itu yang membentuk keluarga sakinah. Sementara mawaddah warahmah itu adalah bekal yang diberikan oleh Allah kepada kedua calon mempelai. Itu mohon maaf. Ini yang salah satu kajian yang saya cuplik untuk kita sharing pada kesempatan malam hari ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan seterusnya adalah, terus gimana caranya membentuk keluarga sakinah? Nah, Mbak Feby bisa Mbak Feby barangkali mendengarkan. Keluarga sakinah itu apa? Kalau kita lihat dari arti bahasa, sakinah itu artinya tenang, diam. Jadi dari umek, kemudian sekarang menjadi diam. Itu maknanya. Artinya, dulu yang Mbak Feby sebelum menikah, yang mudah-mudahan besok dilancarkan oleh Allah, itu kan umek. Ya ketemu sama Mas Abi itu, wis gak karu-karuan. Rasanya pengen, Mas Abi juga begitu. Lihat Mbak Feby yang menjadi pilihan hatinya itu, maka kemudian sangat disyariatkan pernikahan ini. Bahkan pernikahan ini menjadi salah satu yang harus ditolong. Selain jihad fisabilillah, selain hamba sahaya yang ingin merdeka, salah satunya adalah pernikahan. Jadi kalau ada saudara tetangga kita yang sudah waktunya menikah, sudah rawan berbuat dosa, itu sebenarnya perintah. Ini salah satu hadis Rasulullah yang memang harus kita bantu. Makanya jangan dipersulit pernikahan itu. Jadi walaupun kita harus menyiapkan segala sesuatu, ini kan menjadi kelumrahan. Tetapi saking pentingnya pernikahan itu agar apa? Agar yang umek tadi kemudian menjadi diam dan tenang. Sakinah yang kemudian dimaknai juga dengan tentram. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan yang menarik lagi Bapak-bapak sekalian, kemudian Allah menurunkan mawaddah. Mawaddah itu kapan diturunkan oleh Allah? Mulai dari awal pernikahan hingga kelak akhir hayat. Kapan pernikahan itu masih diikat. Jadi mawaddah itu dimaknai kalau lihat bahasa aslinya itu kan cinta gitu. Tapi cinta ini kan juga luas, Bapak. Kalau kita misalnya seperti makanan itu pada saat masih utuh, makanan yang baru dimasak atau sebelum dimasak namanya beras. Kemudian setelah dimasak namanya nasi. Ini kan sebenarnya entitasnya sama, tetapi berubah makna kan sudah berubah bentuk. Kemudian setelah itu roto sedikit, roto lama dikit, maka jadi Bapak, yang sudah tapi belum mampu gitu loh. Kemudian dijemur, Pak,
jadi karak gitu. Loh, sebenarnya esensinya sama, dimakan pun maknanya sama, tapi kenapa berbeda? Karena sudah berbeda wujud. Nah, mawaddah itu ternyata bukan cinta biasa. Jadi kalau boleh disebut cinta sejati, itu namanya mawaddah dari yang saya baca. Nah, saya kerpek Bapak jadi biar tidak salah. Ada istilah-istilah cinta, itu ada beberapa. Saya coba kerpek dulu, takut salah saya. Yang pertama itu namanya al-gudu. Jadi al-gudu itu ketika kita pertama kali ketemu. Dulu mungkin ketika pertama ketemu dengan calon istri kita dulu deg-degan, nah itu lah. Belum kenal tapi sudah deg-degan, sudah ada strumnya. Itu namanya al-gudu. Kemudian naik lagi al-isku, sudah muncul WA-WA-an, chat-chatan, muncul ketemu terus makan bersama. Itu namanya al-isku. Di sini kalimatnya gitu. Dan kemudian ada namanya al-ghorumu. Al-ghorumu ini sudah terjadi lebih intim. Nah, ini sudah berbahaya. Al-ghorumu ini yang rawan terjadi pelanggaran. Naudzubillah min dzalik, sampai terjadi yang namanya perzinahan dan sebagainya yang betul-betul kita takutkan. Ini tingkatan yang sudah tinggi, Bapak. Sudah sering ketemu, sudah sering curhat, sudah tahu satu sama lain gitu. Maka biar ini tidak terjadi, diikatlah dengan pernikahan, barulah namanya mawaddah. Jadi mawaddah itu adalah cinta yang sudah diikat dulu dengan tali pernikahan. Nah, mawaddah apa bedanya dengan rahmah? Nah, ini terakhir ya. Mawaddah itu dimaknai adalah cintanya menggebu. Biasanya ini dimiliki oleh insan yang baru menikah hingga waktu umur tertentu. Nah, ini mohon izin, ngapunten para senior gitu ya. Pasti merasakan. Seperti apa Thohir ini, insya Allah merasakan ini. Prosesnya, mulai dulu masih muda, pertama kali lihat-lihatan Mbak Uti gitu ya. Sampai kemudian jatuh hati, kemudian terjadi pernikahan. Tentu menggebunya itu pada waktu masih muda dulu ya, waktu setelah menikah menggebu. Rasanya kalau nggak ketemu itu kan, nah itu namanya mawaddah. Kuat di mawaddahnya, rohmahnya apa ada, tapi tidak signifikan. Makanya kalau lama nggak ketemu, itu yang dibayangkan itu bukan anak mungkin kamu sudah makan belum, nggak begitu. Yang dibayangkan itu keindahan, apalagi masih manten baru. Mbak Baby ini besok sama Mas Ade, ini mawaddahnya kuat sekali setelah menikah itu. Sampai terjadi apa namanya honeymoon apa istilahnya gitu ya. Jadi luar biasa mawaddah ini. Nah, rohmah itu nanti makin kuat, beriring umur semakin kuat warohmah itu. Jadi mawaddah warohmah itu diberikan oleh Allah mulai awal pernikahan hingga nanti mudah-mudahan Mbak Baby dan calon suaminya menjadi satu-satunya jodoh ya yang hingga akhir hayat gitu ya. Gak terjadi hal-hal yang gak kita inginkan bersama. Artinya mencapai puncak rohmah nanti. Kalau sudah umur seperti Abah Thohir mungkin sudah beda. Kalau sudah gak ketemu gitu pulang kampung, Uti ada di sini. Itu telepon nggak mungkin bayangannya tentang Uti apa itu nggak mungkin. Iya toh. Pasti tolong cucunya ya gitu. Terus kalau saya lupa kemarin nggak nitip sangu, pinjam dulu nanti saya ganti. Jadi yang dipikir itu sudah kasih sayang yang mendalam, tapi bukan lagi cinta yang penuh dengan gairah, sudah nggak itu. Nah, maka nggak salah sih sebenarnya, nggak apa-apa itu jadi doa juga. Mungkin kita punya pertimbangan sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi paling tidak kita ini memahami esensinya bahwa mawaddah dan rahmah itu adalah hadiah yang tanpa apapun sudah langsung diberikan. Sementara sakinah itu diupayakan. Nah, semoga Mbak Baby dan suaminya diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, yang di dalamnya kemudian diberikan keberkahan oleh Allah dalam bentuk mawaddah dan hingga besok pada puncaknya menjadi rahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saya dapat titipan pesan dari Pak Ali Mansur khususnya untuk Mbak Baby. Pak Ali Mansur minta Mbak Baby untuk menjaga sholat. Ini wis berat ini bagi Pak Ali Mansur. Mari ini ditinggal. Ya toh yang biasanya bersama setiap hari diarahkan ya. Habis ini kemudian Mbak Baby akan bersama dengan calon suaminya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Mbak Baby jaga sholat. Itu yang pertama yang dipesankan Pak Ali Mansur. Terus yang kedua, yang gak kalah penting, sebenarnya puncak dari seluruh ibadah itu adalah takwa. Dan takwa inilah yang akan menjadi puncak segala puncak ibadah apapun itu. Sholat,
Sholat itu bukan tujuan akhir. Puasa itu juga bukan tujuan akhir. Tapi itu menjadi jalan, tangga untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Ini terakhir Bapak sekalian, saya ambil biar tidak salah, kita coba cek kembali. Apa takwa itu? Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu? Pada ayat berikutnya disampaikan, ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak. Maka jangan mengatakan diri bertakwa. Lek medit kau. Ini Al-Qur'an ya, saya bacakan saja. Iya kan, ciri orang yang bertakwa itu ndak eman, menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Tidak ada ketentuan berinfak itu kudu duit-duit dhisik. Saat gak punya uang maupun punya uang tetap harus berinfak. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Tidak mudah. Kita ini kan gampang sekali marah. Mbak Baby, diingat-ingat namanya rumah tangga, beda dua kepala, dua isi yang berbeda, beda keinginan, beda idealisme hidup, tentu akan menimbulkan perbedaan. Makanya saya juga menyuplik apa yang disampaikan oleh Buya, bukan Buya Rosi, lupa saya. Ketawaro ini kerepeannya kayak gitu ya. Jadi itu disampaikan bahwa itu diantaranya, aduh kok jadi salah ini. Ini gila grogi tadi nih. Saya lanjutkan dulu daripada salah ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Yang kedua, yang pertama adalah yang mudah berinfak, baik lapang maupun sempit. Yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya, dan yang ketiga adalah yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi itulah takwa. Nah, karena pada akhirnya ada yang memaknai, nah ini saya sudah ingat, sakinah itu dimaknai secara praktek, itu dimaknai sebagai adaptasi. Nah, dalam bahasa sains itu adaptasi itu ada beberapa. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi sosiologi, ada adaptasi fisiologi, ada namanya psikologi. Nah, kalau morfologi dan adaptasi morfologi dan adaptasi fisiologi itu terjadi secara otomatis. Jadi nanti kalau Mbak Baby sama suaminya bersama itu ya, itu nanti akan menyesuaikan. Katanya sih, ini benar atau tidak ini, kalau ini bagus perjalanan hidupnya, salah satu cirinya itu wajahnya itu mirip. Jadi yang tadinya itu jauh ya, beda orang tua. Ketika menikah dan ini harmonis rumah tangganya, itu ada kemiripan. Bisa jadi itu adalah bagian dari adaptasi fisiologi dan morfologi. Kalau dalam bahasa sainsnya itu, kenapa burung pemakan ikan itu mesti paruhnya panjang? Nah itu salah satunya. Kita punya kucing yang di sini bulunya tipis, dibawa ke Rusia yang dingin misalnya, bisa jadi beberapa saat bulunya akan tebal. Itu namanya adaptasi morfologi. Jadi kita tidak perlu ngapa-ngapain, itu sudah terjadi. Nah, adaptasi yang akan dilakukan oleh Mbak Baby dan calon suaminya itu adalah adaptasi sosiologi dan psikologi. Nah, ini yang susah. Karena mungkin beda kultur, suaminya mungkin kebiasaan keseharian di keluarganya seperti ini, Mbak Baby seperti ini. Inilah yang diantara yang harus nanti bisa diwujudkan. Tentu tidak cukup Mbak Baby dan calon suaminya juga harus seling juga mempelajari bagaimana sih membentuk keluarga yang sakinah itu. Sehingga proses sakinah itu benar-benar bisa diwujudkan, dan kemudian mawaddah warahmah itu dicurahkan dengan deras oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga Mbak Baby dan calon suaminya nanti benar-benar menjadi keluarga yang memang menjadi harapan sesuai dengan doa keluarga, khususnya Pak Ali Mansur dan keluarga dan kita semua yang hadir pada kesempatan saat ini. Yang terakhir, pada puncak tertinggi kesadaran itu adalah kesadaran spiritual. Ini tadi yang disampaikan, ini lebih kepada pernikahan fisik. Yang diharapkan itu bukan lagi fisik yang menikah, tetapi jiwa.
Dan lebih tinggi lagi adalah pada tingkatan yang lebih tinggi bahwa sesungguhnya kamu dan aku adalah satu, kita sama-sama tiupan ilahi. Tiupan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesadaran sudah pada kesalahan ruhiyah. Semoga Mbak Baby dan suaminya pada tahapan belajar nanti menemukan itu. Pada titik tertentu, si suami melihat Mbak Baby, begitu sebaliknya Mbak Baby melihat calon suaminya adalah dirinya yang lain. Suamiku adalah aku yang lain, begitupun suaminya. Baby adalah aku yang lain. Sehingga tidak ada alasan untuk saling menyakiti, dan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah akan terwujud, dan Allah akan mencurahkan dengan deras sekali mawaddah dan rahmah. Mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, para guru, para ustadz, saya mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan tentu banyak kurangnya. Demi untuk menghormati Sahibul Bait, Bapak Ali Mansur dan keluarga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mbak Baby dan calon suaminya kelak dijadikan oleh Allah, dimudahkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, dan Allah menjanjikan mencurahkan mawaddah dan rahmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Bapak Abu Jainuddin, jazakumullahu khairan jasa. Walaupun kita sudah menikah 26 tahun, apa tahun 10 tahun ya, tetap akan mendapatkan satu masukan yang baik dari Bapak Abu. Semoga kita bisa memetik hikmah apa yang disampaikan Ustaz Abu Jainuddin. Selanjutnya adalah marilah kita sama-sama untuk menengadahkan tangan, menundukkan kepala, pikiran dan hati untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haryadi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-'azim wa astaqul qadim. Ila hadal Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa abaihi wa ummihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa alin bidil kiram wa sunnah syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu sunnah wa lisanah wa lajim maduran bani masud yang saya menjaga masalah radhiyallahu anhum wa usul muassisin al-jamiyyah ulama wa usul ila ruhi wa jasadi Mbak Baby Mas Bayu. Allahumma ij'alhum sakinatan mawaddah wa rahmah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك رحمة ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم نسألك رضاك
رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وحواء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرة الكبرى اللهم ألف بينهما كما ألفت سيدنا علي وفاطمة الزهراء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الماء والثلج ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول بسير أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين terang langkungai dan kebahagiaan intinya siratal mustaqim Allahumma fi ila wa mitariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan untuk pada Ustadz Haryadi, jazakumullahu khairan jasa. Selanjutnya yaitu acara ramah tamah. Kasih kenapa? Wes mari dah. Wes, guyon lagi. Oke.